Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Asusti dengan nomor NPM 21220716. Saya dari program studi kebidanan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi manusia yang terdiri dari wanita dan pria. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita yang terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam, di mana bagian luar terdiri dari mons pubis. Mons pubis yaitu pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. Bagian ini menonjol yang meliputi bagian depan tulang kemaluan atau simfisis pubis dan terdiri jaringan lemak. Karena adanya bantalan lemak, bagian ini sangat berperan dalam hubungan seksual dan dapat melindungi simfisis pubis saat koitus dari trauma. Dengan meningkatnya usia, lemak bawah kulit akan berkurang termasuk di bagian mons pubis. Selain itu, rambut pubis pun akan menjadi menipis. Pada orang dewasa biasanya ditutupi rambut. Dan pada laki-laki, rambut kemaluan atau pubis sering meluas ke atas sampai umbilikus. Mons pubis banyak mengandung minyak atau kelenjar sebase. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva, sering disebut dengan klentit. Organ ini mengandung banyak urat-urat syaraf sensoris dan erektil. Dengan banyaknya urat syaraf dan pembuluh darah, gland klitoridis amat sensitif sehingga dapat mengembang bila ada rangsangan seksual atau sensasi erotik. Besarnya klitoris bervariasi antara setiap wanita, tetapi kira-kira sebesar kacang hijau. Klitoris tertutup oleh preputium klitoridis dan terdiri atas gland klitoridis, korpus klitoridis, dan dua krura yang menggantungkan klitoris ke os pubis. Apabila Anda tidak cermat dan kurang memahami tentang anatomi genitalia eksternal akibat prepusium menutup, klitoris kadang-kadang menyangka bagian ini sebagai lubang uretra, sehingga dapat terjadi kesalahan dalam prasat pemasangan kateter dengan mencoba memasukkan pada bagian ini. Padahal Anda tahu bahwa usaha memasukkan kateter ke daerah ini dapat menimbulkan rasa yang sangat tidak nyaman. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang labia mayora. Labia mayora terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Bagian ini merupakan lipatan kulit yang tebal karena jaringan subkutannya banyak mengandung lemak. Labia mayora kanan dan kiri bersatu di sebelah belakang yang disebut commissura posterior dan merupakan batas depan perineum. Permukaan luarnya ditumbuhi rambut dan banyak mengandung kelenjar minyak. Di dalamnya terdapat pula banyak plekus vena yang dapat mengalami hematoma bila terkena trauma. Jaringan syaraf yang menyebar luas menyebabkan labia mayora sensitif terhadap nyeri, suhu tinggi, sentuhan yang juga berfungsi selama rangsangan seksual. Setelah itu, labia minora. Labia minora merupakan lipatan kulit di sebelah tengah labia mayora dan selalu basah karena dilumasi oleh kelenjar-kelenjar di labia minora. Pembuluh darah yang sangat banyak membuat labia berwarna kemerahan dan memungkinkan labia minora mengembang bila ada stimulus emosional atau stimulus fisik. Labia minora tidak ditumbuhi rambut karena tidak mengandung folikel rambut, tetapi banyak mengandung kelenjar minyak dan beberapa kelenjar keringat. Akhiran-akhiran syaraf yang sensitif banyak sekali terdapat pada labia minora dan ini penting dalam rangsangan seksual sehingga dapat meningkatkan erotiknya. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita bagian dalam. Di mana pertama, vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar, berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan atau keluarnya bayi, sehingga sering disebut dengan liang peranakan. Di dalam vagina ditemukan himen. Himen merupakan lapisan yang tipis dan menutupi sebagian besar introitus vagina. Himen bersifat elastis tetapi kuat karena terdiri atas jaringan ikat elastis dan kolagen. Permukaannya ditutupi epitelium squamosum kompleks. Himen mempunyai bentuk yang berbeda-beda, dari yang berbentuk semilunar atau bulan sabit sampai yang berlubang-lubang atau yang ada pemisahnya disebut septum. Ada bentuk himen yang tidak berlubang atau tertutup sama sekali. Himen bentuk ini disebut himen imperforata atau himen occlusivum atau hiatus himenis atau lubang selaput darah, berukuran dan mempunyai konsistensi berbeda-beda setiap wanita.
mulai dari berukuran seujung jari sampai 2 jari dan mempunyai konsistensi kaku sampai lunak sekali. Setelah itu, ovarium. Ovarium merupakan organ utama pada wanita berjumlah sepasang dan terletak di dalam tonggak perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan. Berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon wanita seperti pertama, estrogen berfungsi untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita serta juga membantu dalam proses pematangan sel ovum. Progesteron yang berfungsi dalam memelihara masa kehamilan ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Tiap folikel mengandung suatu sel telur. Folikel adalah struktur seperti bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Setelah itu, fimbre. Fimbre merupakan serabut atau silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium, berdekatan dengan ujung saluran oviduk, berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Setelah itu, infundibulum merupakan bagian ujung oviduk yang berbentuk corong atau membesar dan berdekatan dengan fimbre, berfungsi menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbre. Setelah itu, tuba falopi. Tuba falopi merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang berfungsi sebagai tempat fertilasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Setelah itu, oviduk. Oviduk merupakan saluran panjang kelanjutan dari tuba falopi, berfungsi sebagai tempat fertilasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Oviduk berjumlah sepasang dan menghubungkan ovarium dengan rahim. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang uterus. Merupakan organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Tipe uterus pada wanita adalah simplex, yaitu dengan satu ruangan yang hanya untuk satu janin. Uterus mempunyai 3 macam lapisan dinding, yaitu premetrium, yaitu lapisan yang terluar yang berfungsi sebagai pelindung uterus. Myometrium, yaitu lapisan yang kaya akan sel otot dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi uterus dengan melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya. Setelah itu, endometrium. Endometrium merupakan lapisan terdalam yang kaya akan sel darah merah. Bila tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium ini akan meluruh bersama dengan sel ovum matang. Setelah itu, serviks. Serviks merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim, menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju saluran vagina. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Pertama, organ reproduksi pada laki-laki bagian luar yaitu terdiri dari penis dan skrotum. Nah, pertama saya akan membahas tentang penis. Penis terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan syaraf. Fungsinya yaitu untuk kopulasi atau hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memudahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Penis diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan dioperasi pada saat disirkumsisi. Sedangkan skrotum merupakan kantung yang di dalamnya berisi testis. Skrotum berjumlah sepasang yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antaranya skrotum kanan dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot lurit dinding perut yang disebut otot kremaster. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya stabil. Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis membutuhkan suhu yang stabil yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang reproduksi bagian dalam, yaitu dari testis. Testis merupakan kelenjar kelamin berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon
testosteron. Skortum dapat menjaga suhu testis jika suhu terlalu panas. Skortum mengembang jika suhu dingin. Skortum mengerut sehingga testis lebih hangat. Testis atau gonad jantan berbentuk oval dan terletak di dalam kantung pelir atau skortum. Testis berjumlah sepasang. Testis terdapat di bagian tubuh sebelah kiri dan kanan. Testis kiri dan kanan dibatasi oleh suatu sekat yang terdiri dari serat jaringan ikat dan otot polos. Fungsi testis secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Nah, di dalam testis ini ada tubulus seminiferus. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut saluran penghasil sperma atau tubulus seminiferus. Dinding dalam saluran terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Setelah itu ada epididymis berupa saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Nah, setelah itu vas deferens atau ductus deferens berupa saluran panjang dan lurus mengangkut sperma ke vesika seminalis. Vas deferens atau saluran sperma atau ductus deferens merupakan saluran halus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens tidak menempel pada testis dan ujung saluran terdapat di dalam kelenjar prostat. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani atau vesicula seminalis. Selanjutnya yaitu ductus ejaculation. Nah, di sini ductus ejaculation merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vesicula seminalis dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Nah, selanjutnya yaitu dari ejaculation ducts, yaitu selanjutnya kita akan bahas tentang uretra. Uretra merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.